wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalam semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga selalu senantiasa di jalannya dan semoga kita semua termasuk kepada golongan-golongan orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. eh, Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, baik pribadi ataupun keluarga. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasanya agenda Selasa malam kita mengikuti kajian rutin fikih muamalah insyaallah pada malam hari ini. Izin reminder lagi Bapak Ibu semuanya bahwasanya kita eh, pada malam hari ini semata-mata menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu syar'i yang dimana kita sudah disibukkan oleh perkara-perkara dunia, bekerja dari pagi sampai sore. Kalau kita luangkan waktu kita 1 jam atau 1 jam setengah, kita kembali menuntut ilmu syar'i yang dimana menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi kaum muslimin. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga tidak ngantuk ya kajian pada malam hari ini dan semoga tidak mengurangi kekhusyuan atau kefokusan kita dalam belajar. Baik, Bapak Ibu semuanya siapkan tulisannya atau penanya, kemudian catatannya. Insya Allah kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Istiqam. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Tafadhol. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Ustadz. Terdengar jelas ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melayakan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita masih dalam bahasan kitab Al-Mu'tamad ya, jilid 3, yang membahas fokus terkait tentang fikhu al-muamalat ya. Dan insya Allah kita berada pada topik membahas tentang khiyarul aibi, yakni garansi disebabkan karena cacat atau aib pada suatu barang. Islam telah menegaskan akan hak-hak bagi si penjual ataupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Hak-hak tersebut meliputi garansi yang ini menjadi hak ya untuk didapatkan baik si pembeli ataupun si penjual, yang itu tentunya limaslahatin ya, lijal bil maslahah walidar'i al mafsadah ya, tentunya untuk meraih suatu maslahat dan juga untuk menolak daripada mafsadat. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia dan juga yang menciptakan perbuatan manusia
mengatur seluruh interaksi manusia, pasti paling tahu dan paling paham mana yang bermanfaat bagi hamba-hambanya dan mana yang mudarat bagi hamba-hambanya. Sehingga aturan Allah Subhanahu wa taala pasti maslahat, pasti baik untuk memberikan maslahat kepada semua pihak, juga untuk menghindarkan mafsadat bagi semua pihak. Yang harus dilakukan oleh kita adalah meyakini dan mengawal apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti baik. Insya Allah kita di kesempatan kali ini masuk pada bahasan terkait tentang syurutul aib. Jadi saya kasih catatan. Nah ini dia. Kita masuk di ini ya. Syurutul aib. Ya. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian, syarat-syarat aib. Jadi untuk mendapatkan garansi disebabkan barang yang cacat, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak serta-merta langsung berlaku garansi itu. Ya, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Maka qala al-mu'allif rahimahullah yushtaratu fil aibi hatta yathbut al-khiyaru lil aqili an tatawaffara fihi syurutul atiyah. Jadi syarat-syarat pada barang yang cacat supaya mendapatkan garansi karena barang cacat itu ya, jadi hatta yathbut al-khiyar lil aqil supaya mendapatkan yang namanya garansi bagi orang yang berakad karena barang cacat tersebut, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, al-awwalu adabul aibi fil ghalib. Jadi barang yang kita jual belikan itu aslinya adalah barang secara umumnya. Oh ini harus dihapus ya. Sebentar. Kalau enggak dia jadi persoalan dia. Oke. Nah, jadi kalau apa? Secara umum barang yang dijual belikan itu adalah barang yang bukan terdapat aib, barang bagus lah secara umumnya. Jadi yusratu fil aibi alladhi yathbutu bihil khiyar an yagliba adamu fi jinsil mabi adatan. Jadi disyaratkan kecacatan, ya garansi karena cacat pada suatu barang itu supaya orang mendapatkan yathbutu bihil khiyar, mendapatkan garansi yaitu an yagliba adamuhu fi jinsil mabi, bahwa cacat itu secara umum atau umumnya adalah tidak akan ditemukan pada jenis barang tersebut, umumnya tidak akan ada. Wa hadha yakhtalifu bihasabi anwa'il mabi fil aqari wal manqul wal hayawan was sira' wa bihasabi kaunil mabi musta'malan aw ghairu musta'mal. Jadi tentunya itu akan berbeda tergantung jenis barang-barang tersebut, misalnya dalam hal bangunan, wal mankul atau barang yang dapat dipindah-pindahkan, atau hewan, atau barang-barang wasilah, ya, barang-barang yang secara umum, ya, termasuk dari segi eh, apakah dia terpakai, sudah dipakai, ibaratnya barang second atau barang baru. Nah, wa hadza yarji'u ila ahli al-khibrah wal ikhtisas fi uyubil aqar aw ad-daba aw al-qumash aw as-sayyara mathalan. Tentunya ini akan dikembalikan kepada orang yang paham, ahlul khibrah namanya, wal ikhtisas. Orang yang memang bidangnya untuk uh, memverifikasi atau ingin apa memastikan ini benar-benar barang ini cacat bawaan atau tidak, barang ini memang rentan eh, kena cacat, ya. Misalnya cacatnya dari awal ini memang cacat sebenarnya barang ini. Ya mungkin saja itu terjadi, ya. Jadi orang yang paham terkait tentang kecacatan pada bangunan, pada hewan, atau pada pakaian misalnya, bahan pakaian, atau mobil misalnya, itu
orang yang paham benda-benda tersebut, barang-barang tersebut pasti tahu. Wadhabituhu, ya, yang dobitnya atau indikatornya, batasannya, an yakunal ghalib fi amsilihi adamu. Ya, secara umum di barang yang jenis semisal itu ya tidak terdapat kecacatan, ya, yang itu bisa wahuwa kisul qima, yang menurunkan harga barang tersebut, au kisul ain, atau kemudian eh, mengurangi, ya, barang tersebut, jenisnya, zatnya, ya, naksan yafutu bihi qaradun sahih, sehingga kemudian ketika itu dijual, ya, tidak tercapai itu yang namanya tujuan, ekspektasi barang yang mau dibeli tadi, ya. Nah, tentunya eh, barang-barang seperti ini disyaratkan, ya, akan mendapatkan garansi apabila dijual belikan, ya, karena misalnya terdapat cacat. Kalau barang itu misalnya adalah barang yang memang secara umum banyak ya gagal produk, ya, gagal gagal produksi, atau misalnya memang barang ini rentan, sudah masyhur bahwa itu banyak kecacatannya, gitu kan. Lalu dibeli, ya, kita tahu bahwa itu barang rentan cacat, banyak ininya, lalu kita berani membeli. Nah, ini bahaya, bisa kita tidak mendapatkan garansi karena kita tahu barang itu berisiko ada kecacatan, lalu kemudian kita beli, ya, seperti itu. Yang kedua, asani al-aibu qadiman, bahwa cacat barang yang kita apa namanya itu, ya, kita adukan, ya, itu cacatnya itu sudah jauh-jauh hari. Artinya cacat barang itu sebelum kita beli, sebelum akad, atau kalaupun sudah akad, ya, sebelum al-qabdu, sebelum serah terima. Karena kalau cacatnya setelah si serah terimakan, itu dianggap cacat karena, ya, bukan karena cacat produk, memang cacat di tangan kita. Kecuali ternyata ahlul hibro, orang yang paham terhadap barang itu, memastikan bahwa oh ini ternyata memang cacat bawaan yang kita baru tahu setelah akad, apalagi serah terima. Maka itu berlaku garansi. Yustaratu an yakunal aibu qadiman fil mabi. Makanya disyaratkan aib itu benar-benar lebih dulu terjadi, bukan hadisan tapi qadiman. Terjadinya lama, artinya terjadinya sebelum akad ataupun al-qablu. Wal muradu bil qidam ayas but wujuduhu fil mabi qabla an yaqbidal mushtari. Yang dimaksud dengan sudah lama, yaitu cacatnya itu terjadi, ya, pada barang tersebut sebelum serah terima, ya, diserah terimakan atau diterima oleh siapa? Oleh si pembeli, ya. Sawaun kana qabla al-aqdi, ya, li'anna al-mabi'a fi milki al-ba'i, kalau nggak salah, ya, nanti. Jadi sama saja apakah cacatnya itu sebelum akad, ya, karena kenapa? Karena barang itu masih dalam kepemilikannya si penjual al-bai. Au kana ba'dal akdi, atau kalau misalnya sudah akad tetapi belum serah terima wa qablal qabdi. Nah, itu tetap masih dalam kepemilikannya si siapa? Si pembeli. Li'annal mabi'a fi hadhil halati madmumun 'alal bai'. Nah, itu yang dikatakan. Jadi karena barang pada kondisi seperti itu masih dalam pertanggungan si penjual. Fayasbutu lil mushtari ar-raddu bima yahdutsu ba'dal aqdi wa qablal qabdi. Oleh karenanya, makanya bagi si pembeli, dia memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut ketika terjadi aib tersebut setelah akad, meskipun sudah setelah akad tetapi waqablal qabdi, belum diserah terimakan barang tersebut. Kama huwal halu qablal akdi, ya. Jadi itu, ya, sebagaimana
itu keadaannya sebelum akad. Jadi mau setelah akad atau sebelum akad, yang penting dia belum al-qabdu, karena al-qabdu serah terima itu adalah tanda kesempurnaannya jual beli. Oleh karenanya, kalau sudah al-qabdu dan terjadi cacatnya itu sebelum al-qabdu dipastikan, ya, maka pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut dengan alasan aib. Meskipun bahkan setelah al-qabdu, tetapi kejadian barang tersebut aibnya itu jauh sebelum akad atau sebelum al-qabdu. Nah, sebagaimana penjelasan berikut, fa in hadatsa al-aibu ba'dal qabdi fala yathbutu lil mushtari khiyarul aibi. Kalau kecacatan barang tersebut itu terjadi setelah serah terima, ya, si pembeli menerima tuh barang, sudah akad diterima, ya, fala yathbutu lil mushtari khiyarul aib. Maka pada saat itu tidak berlaku garansi karena cacat barang bagi si pembeli, li'annahu hadatsa fi dhamanihi wa milkihi, karena barang tersebut, ya, saat terjadi cacat itu terjadinya dalam tanggungan dia atau dalam kepemilikan dia. Ya ibarat kata, ya barang itu milik kita, rusak, ya berarti kita nggak bisa nuntut. Ya, fala yuraddu bil aibil hadis, sehingga kemudian itu dianggap sebagai cacat yang baru terjadi, maka barangnya tidak bisa dikembalikan. Akan tetapi ada pengecualian. Wa yustathna min dzalika idza hadatsa al-aibu indal mushtari bisababin yustanadu ila makana qabla al-qabdi fa yathbutu khiyarur radd lil mushtari. Pengecualian jika cacat barang itu terjadi, ya, walaupun di saat di tangannya si pembeli, dengan sebab ternyata terjadinya cacat itu lebih dulu terjadi sebelum al-qabdu. Artinya, dia baru tahu setelah serah terima, ternyata tiba-tiba barang itu rusak, dan setelah dilihat oleh ahlul ikhtisas, nah ini memang ada cacat nih barang ini. Bahkan cacatnya itu sudah terjadi sebelum al-qabdu. Tapi walaupun dia baru tahunya setelah al-qabdu, setelah serah terima. Maka pada saat itu fayathbutu khiyarur raddi lil mushtari. Maka bagi si pembeli berhak bagi dia untuk mengembalikan barang tersebut. Atau dalam istilah lainnya adalah dia mendapatkan garansi aib, namanya aibi. Kama law ishtara sil'atan fa dhahara 'alaiha as-sada'u ba'da al-qabdi. Itu seperti misalnya si pembeli dia membeli sebuah barang dan nampak barang cacatnya itu setelah al-qabdu, setelah serah terima. Tsumma tabayyana annaha taballalat bil ma'i qabla al-qabdi, dan kemudian, ya, eh ternyata barang tersebut, ya, eh menjadi jelas ternyata dia sudah basah itu asoda itu, barang soda itu, ya, itu basah kena hujan itu sebelum serah terima. Nah, ibaratnya walaupun rusaknya setelah al-qabdu, tapi ternyata, ya, baru ketahuan rusaknya itu setelah al-qabdu, tapi ternyata rusaknya sudah sebelum al-qabdu, sebelum serah terima, maka pada saat itu dihukumi sama seperti barang cacat yang, ya, cacatnya sebelum al-qabdu. Au dhahara maradun fid daba, misalnya, ya, nampak hewan itu sakit, ya. Itu ternyata memang hewan itu sebenarnya sudah sakit sebelumnya, tapi pas saat dijual belikan, ya, bisa jadi dia ditampakkan supaya sehat, ya. Misalnya ya dikasih apalah gitulah, vitamin ke apa suplemen ke apa ke, yang membuat dia terlihat segar, tertutupi cacatnya misalnya, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini baru ketahuan setelah diserah terima. Nah, ini oleh mukhtas atau ahlul ikhtisas, ya, ahlul khibrah, orang yang paham tentang hewan itu, dia bisa kasih tahu, oh ini ternyata penyakitnya
ya sudah sebelum apa terjadi sebelum al-qabdu, maka itu si pembeli ya berhak baginya garansi al-aibi. Wa akhbara al-mukhtassu anna dzalika ya'udu li sababin qabla al-qabd. Lalu kemudian mukhtas ahli yang pakar di bidang hewan, dia mengatakan bahwa ya sakitnya ini disebabkan oleh suatu penyakit yang memang itu terjadi sebelum al-qabdu serah terima. Fa yasbutu khiyarul aibi lil mushtari, maka si pembeli berhak baginya garansi al-aib ya atau khiyarul aibi. Li'anna al-aiba tarattaba ala sababin hadatsa indal ba'i fa ka'anna al-aiba hadatsa indahu. Jadi karena cacatnya itu benar-benar ya itu bertaratab ya. Jadi eh ya artinya terjadinya dengan sebab ya sebab saat menjadi kepemilikan si penjual, ya ibaratnya fakaan al aib hadatsa indahu ya, jadi nampak bahwa cacat itu terjadi ya saat barang itu masih di tangan dia, ya intinya ketidaktahuan ya ketidaktahuan dari si pembeli tentang hewan tersebut ya, walaupun dia sebelum membeli dia sudah perhatikan ya dan memang nampaknya tidak sakit, tapi pas serah terima sakit dan ternyata ahlul ikhtisas mengatakan ini mah penyebabnya sudah lama ini. Artinya hewan ini aslinya sakit gitu. Ya, baru ketahuan. Nah, itu sama saja berarti ada kecacatan bawaan namanya. Nah, yang seperti itu ya maka berlaku yang namanya VRIB atau garansi karena cacat. Syarat yang ketiga untuk mendapatkan garansi barang cacat itu ya adalah naqsul qima awil ain. Ya, turunnya nilai barang. Oh, sudah terlempar ya. Nah, syarat yang ketiga asalis untuk mendapatkan garansi al-IB itu yang ketiga itu adalah naqsul qima awil ain, yaitu berkurangnya nilai dari barang tersebut atau zat barang tersebut ya. Yushtaratu fil aibi an yanqusal qimatu an yunkisa al qimatal mabi'i fi urfi tujar sawa'un an qasat al ain unkisat al ainu aw lam tankus. Jadi sawa'un an qasat al ainu am lam tankus li anna al bai'a muawadatun bainal mabi'i wa thaman wa badalul mal yakunu fi muqabalatis salim. Jadi disyaratkan untuk barang itu dikategorikan sebagai cacat, ya, dihukumi sebagai cacat sehingga kemudian berhak garansi barang cacat, yaitu berkurangnya nilai barang tersebut dalam kebiasaannya para pedagang. Ya, apakah sama saja, apakah kemudian yang berkurang itu zatnya ataupun tidak berkurang, tapi nilainya berkurang, ya, itu juga akan mendapatkan garansi aib. Nanti akan saya kasih contoh yang lebih detail. Kenapa? Karena li'anal bai'a muawadatun bainal mabi' wa zaman. Karena yang namanya jual beli itu adalah pertukaran barang dengan harga. Maksudnya, ya, ada pertukaran itu muawadah. Wa badalul mal yakunu fi muqabalati salim, yaitu ya badal mal pengganti harta, jadi saling menukarkan harta ya, yang mana harta ketika ditukarkan itu sebagai muqabil salim ya untuk mendapatkan barang yang bagus. Artinya saya punya harta bagus ya, maka saya ingin mendapatkan barang yang saya ingin beli, saya tukar itu juga bagus. Itu muqabalatu salim. Ya, tetapi ketika misalnya ternyata barang saya bagus,
saya tukarkan dengan barang yang saya harapkan bagus tapi tidak sesuai dengan ekspektasi tadi, ya berarti itu berkurang, entah berkurang zatnya atau berkurang harganya, namanya tetap berkurang, ya. Nah, fa idza banal aib fayajibu tamakkunul mushtari minat tadarub, ya, li tahqiqil adalati wal musawat. Nah, ketika jelas tuh cacat yang dimaksud tadi itu berupa misalnya berkurangnya nilainya gitu. Nah, maka wajib bagi seorang mustari di situ mungkin kemungkinan untuk apa? Untuk melakukan, ya, tadaruk, ya, untuk mendapatkan al-adalah, keadilan dan kesamaan. Maksudnya dia bisa menuntut di situ, ya, bisa eh, apa? Ya, bisa dia menuntut mendapatkan garansi yang namanya cacat. Nah, fa inna qasad al-ain faqat. Gimana kalau misalnya faktanya yang berkurang itu adalah zat barang tersebut, tetapi nilainya tidak berkurang, walam tankus al-qimah. Nah, fala yasbutu khiyarul aibi illa idza kana naqsul ain yafutu bihi gharadun sahih. Maka dia tidak akan mendapatkan garansi karena barang cacat kecuali karena al-ain zat barang tersebut berkurang itu bisa menyebabkan, ya, ya, bisa menyebabkan eh, tujuan daripada pembelian barang tersebut tidak tidak tercapai. Ya, itu disebut dengan yafutu gorodun sahih. Saya contohkan. Misalnya seseorang membeli seekor kambing, ya, kasyira syatin lil udhiyah. Untuk apa? Untuk kurban. Jelas ya? Nah, watabayyana anna ba'da uzuniha maqtu. Ya. Setelah dibeli, kok kambingnya itu jadi apa? Nyata nampak kok kambingnya sebagian telinganya itu terpotong. Ya. Dalam kebiasaan penjual, ya, dalam kebiasaan penjual, ya, kan cuma telinga doang kepotong. Ya, mungkin orang bilang kepotong eh, telinganya doang yang nggak ada harganya, kan gitu ya, nggak ada harganya gitu. Falatan kusul kima, tidak mengurangi harga. Misalnya kambingnya harganya 3 juta tetap aja 3 juta kan, ya, cuma cuma kepotong kupingnya dikit gitu misalnya. Tetapi, ya, kita tahu hewan tersebut tujuan kita beli adalah untuk berkurban. Sementara ketika kondisinya cacat, ya, seperti hilang telinganya, separuh telinganya, itu kan nggak bisa dipakai untuk berkurban. Walakin la tujzi'u fil udhiyah. Nah, inilah yang dikatakan fafata bidzalika goroduhu as-sahih. Maka pembelian barang tersebut yang dia lakukan tadi, dia kehilangan daripada tujuan yang benar untuk, yaitu untuk apa namanya? Untuk disembelih tadi, untuk kurban tadi. Maka pada saat itu, ya, pada saat itu dia berhak untuk mendapatkan garansi. Nah, amma laukan lidzabhi. Tetapi untuk dipotong biasa saja. Limujaradil lahmi, untuk dapatkan dagingnya saja. Falatan kusul kima. Ya, pasti nilainya tidak berkurang kan? Wong cuma kupingnya aja. Apa yang diambil dari kuping? Kupingnya enggak eh, orang nggak makan gitu loh, secara umum orang, ya. Maka nilainya tidak berkurang. Wala yafutu bidzalika gharadun sahih. Tujuan untuk membeli barang itu yaitu mendapatkan dagingnya, ya tentunya bukan daging telinganya kan, orang nggak pernah nyari daging telinganya, ya tidak berkurang kan. Nah, maka yang seperti ini, ya, dia tidak berhak untuk mendapatkan khiyar aibi. Ya, jelas ya Bapak Ibu semuanya. Yang berikut yang keempat, seseorang bisa mendapatkan garansi karena barang itu dihukumi cacat, ya, karena yang keempat ini adalah adamu ilmil mushtari bil aib.
Karena si mustari pembeli ini tidak mengetahui barang itu ternyata ada kecacatan dan tidak mengetahuinya ini bukan karena kelalaian, karena para ulama mengatakan kalau si pembeli ini lalai, misalnya dia nggak nanya-nanya, nggak memperhatikan saat membeli, ya main beli-beli aja, dia tidak peduli mau barang itu seperti apa. Nah ini tidak berlaku kata para ulama karena ya dianggap dia lalai seperti itu. Nah, ada mu ilmu mustari bil aib, ketidaktahuan. Karena tidak punya ilmu, artinya misalnya dia tidak bukan orang yang pakar di barang itu, dia tidak mengerti barang itu dan dia juga tidak bukan lalai maksudnya, ya dia nanya-nanya juga tapi memang dia tidak tahu bahwa barang itu cacat. Nah, yustaratu fil aibi li subuti haqqil khiyar an yakuna mustari ghayra alim bihi, ya, ghayra alim bihi eh, indal akdi. Jadi disyaratkan, disyaratkan bagi ya bagi si pembeli yusratu fil aib barang itu bahwa terkategori cacat hingga mendapatkan garansi karena barang cacat ya yang itu merupakan hak bagi si pembeli, maka disyaratkan an yakunal mustari ghairu alim, disyaratkan bahwa pembeli itu adalah tidak tahu, tidak punya ilmu ya terhadap barang itu saat akad terjadi. Artinya dia tidak tahu barang itu cacat gitu. Nah, kalau dia tahu oh barang ini cacat lalu kemudian dia paksa membeli, nah itu tidak berlaku. Nah, fa in alima bihi indal aqdi sumasyara. Kalau dia tahu barang itu ternyata cacat saat akad, tapi dia tetap memaksakan diri membeli, ya, fayakuna qad radiya bihi itu dianggap dia telah ridho, ya, dianggap dia ridho dengan barang tersebut. Wa adkhalahu fi hisabihi fi taqdiri tsaman, ya, dan itu dianggap artinya dia sudah mempertimbangkan makanya dia membeli bahwa barang itu dengan kecacatan segitu bahkan mungkin menawar juga dia gitu ya harganya, maka fala yahikku lahu ba'da dzalika radduhu, maka setelah itu ya setelah akad itu setelah qabrunya tidak punya hak baginya untuk mengembalikan barangnya dengan alasan garansi karena barang cacat, ya, karena liduhulihi fi al akdi ala basirah, karena dia sudah masuk dengan basirah dengan pengetahuan, ya artinya dia benar-benar sudah tahu barang itu begitu keadaannya dan memaksa membeli, artinya dia ridho karena dalam jual beli itu istilah tijaratan antaradin minhum, ya kecuali jual beli karena ridho, dan alasan jual beli itu sahih ya karena saling ridho dalam dalam konteks yang tadi ya, saling ridho. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, ar-raddu bil aibi alal faur, ya, yaitu keadaan kita mengembalikan barang itu segera atau kita boleh tunda-tunda dulu, ya. Kalau belum ada ya kita lanjutkan dulu ya sambil menunggu. Nah, ar-raddu bil aibi alal faur, ya mengembalikan barang itu segera mungkin. Inna haqqal mushtari fi raddil mabi' bi khiyaril aibi yasbutu 'alal fawri indal ibtila'i 'alal aib. Bahwa hak bagi seorang pembeli untuk mendapatkan garansi karena barang cacat itu untuk mengembalikan barang tersebut itu ya haknya itu di harus dilakukan segera mungkin, dikembalikan setelah dia mengetahui kecacatan barang tersebut. Karena li'annal asla fil bai' al-luzum wal jawazu aridun, ya. Ya karena asal jual beli itu adalah ya luzum. Bentar ya Bapak Ibu. Abi mengisi, abi ngisi kamu. Ini tunggu sebentar ya.
Baik, maaf Bapak Ibu. Nah, jadi li'anal asla fil bai' bismillahirrahmanirrahim. Li'anal asla fil bai'i al-luzum wal jawazu aridun wa li'annahu ya khiyarun yasbutu bil far'i lidaf'i darar anil mal fakana fawriyan kasyuf'ah wa yabtulu bi ta'khir bi ghairi uzur. Jadi hukum asal jual beli itu kan luzum, ya, keharusan. Artinya eh dia luzum ya harus gitu. Ya artinya dawam, ya. Sehingga kemudian ya kalau eh apa? eh kalau ditunda ya, ditunda ya, maka itu dianggap ya, dianggap telah ridho gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tunda berarti dia sudah melazimkan jual beli tersebut. Itu berarti masuk dalam hukum asli al-bai' al-luzum. Kalau dia tidak cepat kembalikan berarti dia ridho. Nah, ridho itu artinya adalah dengan dia melazimkan itu luzum, ya. Makanya tidak boleh ditakhirkan, ya. Dia tidak boleh ditunda seperti itu, ya. Nah, wali annahu khiyarun yasbutu bil far'i lidaf'i darar anil mal fakana furian. Ya karena dia itu adalah khiyar yang memang eh, ditetapkan ya untuk dalam rangka mencegah doror terhadap harta, maka dia harus segera, sama seperti syuf'ah ya. Syuf'ah itu ya orang membeli barang bersama ya. Saya dapat sebagian, ya teman dapat sebagian, ya, ya kira-kira seperti itu, ya. Nah, waya betul lebih takhir beguru. Intinya poinnya di sini, kalau orang itu menunda tanpa ada uzur syar'i, misalnya dia sedang berada di kota mana, tidak bisa langsung dia kembalikan segera, harus menunggu gitu kan, prosesnya panjang dan seterusnya. Nah, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tanpa uzur, tapi dia tunda itu batal garansi karena cacatnya. Wali'annahu wali'annahu khiyarun sabata bisyar'i lidaf'i dharar anil mal. Ya, karena kita tahu yang namanya khiyar itu ditetapkan secara syar'i untuk mencegah dharar dari harta tersebut fakana alal faur, maka dia harus segera mungkin dikembalikan. Wa yajibu ala sahibil khiyari an yubadira birraddi fawra ilmihi hasab al-'adati fi az-zahab ilaih. Maka wajib bagi orang yang mendapatkan khiyar tersebut untuk segera mengembalikan barang itu setelah dia mengetahuinya, ya sesuai dengan kebiasaan. Jadi ini memang menggunakan hukum apa berapa lama misalnya ya sesuai dengan adat kebiasaan. Kategori cepat itu biasanya gimana sih? Ya, kalau menurut kebiasaan orang tersebut. Nah, wala yaduru tahiru lil mu'tad kama law alima bihi wa huwa yusalli fardun aw nafilan. Ya, intinya ini sampai dibahas ya secara eh lebih detail. Bagaimana kalau dia menunda ya dengan sengaja kamalau alima bihi, tapi maksudnya itu eh dia taunya itu misalnya dia sedang sholat fardu atau naflan, sedang ya sholat sunnah, au huwa yakul atau sedang makan, ya apakah langsung apa boleh dia sholat dulu, sholat atau makan dulu? Nah ini boleh ditunda ya hingga kemudian sudah lapang baginya. Li'annahu la yu'addu muqassiran karena pada saat itu dia tidak dianggap sebagai muqassir. Orang yang maksudnya apa apa ya muqassir itu memudah-mudahkan lah gitu loh. Ya. Wa kadza law alimahu lailan. Bagaimana misalnya contoh lainnya kalau dia mengetahuinya di malam hari. Ya, ya. Apakah harus malam hari itu dia juga antar atau tunggu besok? Ya, boleh. Makanya di sini dianggap boleh falahu ta'khiru hatta yusbiha hingga menunggu pagi. Fa in akharahu aktsar min dzalika saqata khiyaruhu. Ya, ini pendapat mazhab.
kalau kemudian dia menunda lebih lama dari itu dianggap dia telah jatuh khiarnya. Tapi tentunya saya katakan ya ini katanya hasabal ada. Sesuai dengan kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat. Kalau misalnya sedang berada di kota, di luar kota, ya dia tunda sehari dua hari karena memang ya kita menghitung dengan perjalanan, dia masih ada urusan di sana, nggak mungkin langsung balik, tapi dia sudah informasikan, ya itu masih mungkin kan. Nah, jadi nggak ada masalah karena tidak ada dalil yang sharih, yang jelas dan tegas bahwa berapa lama eh, dikembalikan gitu, ya setelah dia mengetahui ada cacatnya, ya itu nggak ada dalil yang sorry sehingga para ulama beristihad ada yang menggunakan adat yang ma'ruf yang memang dimaklumi di masyarakat tersebut, ya makanya ketika dia mengetahui dia segera sampaikan, dia sampaikan juga keadaannya mau mengembalikan bahwa saya tidak bisa segera mengembalikan walaupun harapannya segera dikembalikan karena posisi misalnya sedang di luar kota misalnya barangnya juga ada sama dia misalnya seperti itu, maka itu mungkin masih dimaklumi, ya. Nah, walau mata man lahul khiyar intaqala ila warithi. Bagaimana kalau misalnya pembeli tadi yang punya khiyar tadi garansi dia meninggal, maka ya garansi itu boleh dituntut oleh ahli warisnya li'annahu haqqun nazim yaqtassu bil mabi, karena itu dianggap haknya bukan yang mengacu kepada mukallafnya tetapi berkaitan dengan barang tersebut, maka siapa yang pegang barang itu dia bisa menuntut, ya untuk minta garansi fantaqala bil maut ilal waris, ya sehingga hak untuk mendapatkan garansi tadi itu berpindah kalaupun dia meninggal si yang melakukan transaksi tadi, maksudnya si pembeli, maka berpindah kepada ahli warisnya, kahabsil mabi ila an yahdura tsaman. Ya, ibarat kata mabi barang tersebut benar-benar itu terkerangkeng hingga kemudian ya eh harganya itu ada gitu. Ibaratnya gini, yaitu konsekuensinya dengan uang yang dia bayarkan. Intinya benar-benar barang tersebut ya masih tetap mendapatkan garansi sekalipun pemiliknya yang membeli pertama itu telah wafat. Ya, intinya seperti itulah maksudnya gitu ya. Wallahu a'lam bi ashawab. Lalu bahasan berikutnya adalah bagaimana tata cara untuk mengembalikan barang tersebut. Ya, sebentar saya cas dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Ya, sambil berproses aja kita menunggu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terkait khiyar aib ini Ustadz, apakah di dalam pelaksanaannya harus ada komitmen atau harus ada kesepakatan terlebih dahulu atau memang terjadi begitu saja gitu, sesuai dengan case tadi, beberapa situasi atau kondisi Ustadz. Terima kasih. Ya, itu ya terima kasih Pak Syekhul, menarik pertanyaannya. Yang pasti ini tanpa perlu disyaratkan karena pada dasarnya eh ini bukan khiyar syarat. Kalau syarat itu namanya khiyar syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, dan syarat itu ya bukan karena barangnya cacat, cuma khawatir ditipu. Sehingga dia mensyaratkan ya, misalnya saya minta syarat 3 hari, maksimal 3 hari bahwa kalau misalnya eh, saya tidak jadi beli barang ini, ya saya bisa kembalikan ya. Ya, apakah karena alasan cacat atau tidak, tapi karena ada kekhawatiran barang itu kena cacat, ya itu dia bisa kembalikan dalam waktu 3 hari, maksimal 3 hari. Nah, adapun khiyar IB itu mengacu kepada barangnya karena memang terdapat kecacatan pada barang yang kita beli tadi, karena pada dasarnya kita ingin membeli barang yang selamat, yang bagus, tapi saat kita beli serah terima
baru ketahuan tuh ternyata barang itu ada kecacatannya. Nah, ini yang sebenarnya jadi poin bahasan kita tentang hiyar al-aibi. Sehingga kita tidak membutuhkan yang namanya kesepakatan gitu dengan si penjual, dan si penjual itu harus memaklumi ini sebagai bagian daripada hukum syara dan harus memenuhi. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz, jelas. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Ini terkait dengan tata cara mengembalikan barang yang cacat tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah, kaifiyatu ar-raddu bil aib. Ya, tata cara untuk mengembalikan barang yang cacat. Idza kana al-ba'i'u bil balad, ya, fayaruddul mushtari al-mabi'a alaihi bi nafsihi aw bi wasatati wakilihi in lam yahsul bit tawkil ta'khir. Ya. Jadi bagi si penjual, jika penjual ini berada di satu negeri, satu wilayah, satu tempat, maka si mustari ya, si pembeli dia mengembalikan barang tersebut kepadanya dengan sendiri, ya, atau melalui wasata, wakil misalnya, ya, perantara wakilnya. Kalau misalnya, ya, wakil illam yahsul bitaukil takhir, ya, jika, ya, jika misalnya dia tidak eh, memperoleh yang namanya, ya, eh, dia tidak memperoleh yang namanya, eh, apa itu namanya, ya, takhir, ya, penundaan, ya, maka dia mengembalikannya dengan wakalah, ya, dengan ya, wasito, dengan perantara wakilnya. Wa yasihu an yaruddahu ala wakilil ba'i in kana al ba'i ghaiban. Demikian juga kalau misalnya penjualnya itu ternyata saat mau dikembalikan tidak ada, tapi ada wakil, biasanya penjaga tokonya, anak apa, karyawannya, ya, anak buahnya dan seterusnya. Boleh. Itu juga dapat diterima, ya. Hanya saja ya harus dikasih tahu ya bahwa ini, eh, ya, biasanya sih kalau barang yang kita beli kan ada notanya ya, ada tanggal pembeliannya, biasanya si penjaganya akan konfirmasi juga sih sama si pemiliknya untuk memastikan bahwa memang telah terjadi penjual apa, transaksi itu dengan fulan misalnya atau dengan pemilik tokonya misalnya, ya, dan seterusnya. Itu untuk mengkonfirmasi, umumnya seperti itu, memastikan. Nah, li'annahu qaimun maqamahu fi dzalik. Nah, itu boleh karena wakil itu artinya dia mewakili. Berarti qaimun maqamahu fi dzalik. Dia, ya, melakukan itu menjadi pengganti, ya, pengganti yang eh ya, pemilik yang mewakilkan. Nah, wa in kana al-ba'i wakilan fayarudduhu alaihi au ala muwakilihi. Bagaimana kalau misalnya penjualnya itu wakilnya sebelumnya? Maka boleh dia kembalikan kepadanya atau kepada yang mewakilkannya, artinya pemiliknya. Wa in matal ba'i radduhu ala warisihi. Bagaimana kalau yang meninggal itu adalah penjualnya? Boleh dikembalikan kepada ahli warisnya, misalnya anaknya dan seterusnya. Walau walau hajara alaihi radduhu ala walihi. Ya, walau hujira alaihi, ya, kalau misalnya dia dibatasi, dia nggak mau gitu kan, atau dia ya terbatasi, maka boleh dikembalikan kepada walinya gitu ya, kepada walinya, maksudnya orang yang mewakili apa menjadi walinya. Bisa jadi kan warisnya ini masih kecil, warisnya ini oh dalam kondisi apa gitu ya, belum rushd ya misalnya, maka boleh kepada walinya atau wasinya namanya, ya, yang menjadi mengurusnya itu boleh. Wa yumkinu lil mushtari an yarfa'al amru al-amra ilal hakim mubasyaratan, dan juga sangat mungkin bagi seorang pembeli tadi untuk apa namanya, ya, untuk apa, ya, menyerahkan ya urusan ini kepada penguasa secara langsung atau kepada qadhi misalnya, li anal ba'i, ya, misalnya kalau terdapat kondisi si penjual itu apa namanya, maaf,
Li'anal ba'i rubama, ya biasa jadi misalnya si penjual itu ya ahwajahu fi akhiril amri ilal murafa'ati ilaihi fayakunul ityan ilaihi mubasyaratan fasilan lil amri jazman. Ya, misalnya ya kalau terdapat persoalan, nah intinya dengan si penjual, ya sehingga penjual itu merasa bahwa ini dia mungkin dia menolak misalnya ya, dan dia merasa ya ya udah eh, dilaporkan aja misalnya gitu kepada penguasa atau kepada hakim, ya kepada qadhi misalnya, ya eh, maka itu boleh walau kanal ba'i iman anil ba'at, kalau misalnya si penjualnya itu tidak ada di negeri tersebut dan tidak punya wakil, laisalah wakil ya ta'akat amru birrafi ilal hakim, nah itu boleh juga, ya itu urusan itu diserahkan kepada penguasa setempat. Ya, inilah kalau dalam Islam penguasa itu benar-benar dia mengurus urusan umat gitu. Yang seperti ini pun juga tetap akan menjadi urusan dia. Wa yuakhiruhu liqudumihi, ya. Dan intinya itu tidak boleh diakhirkan penundaan penyerahan barang cacat itu karena misalnya ya eh karena apa namanya? Ya karena si pembelinya misalnya belum datang misalnya, ya atau tidak ada di negeri tersebut, ya itu nggak boleh ditunda. Wa yalzamul mushtari al ishhad alal faskhi in amkanahu inda ilmihi bil aib, ya, dan juga diharuskan bagi si penjual untuk memberikan kesaksian atau mendatangkan kesaksian saat dia melakukan pembatalan terhadap akad itu kalau dia memungkinkan baginya, ya, setelah dia mengetahui bahwa ada cacat pada barang tersebut. Kalau misalnya dia ingin eh, apa melakukan fasakh, ya, pembatalan. Li'anna tarkal ishad yahtamilul i'rad, ya. Karena yang namanya kalau orang misalnya ya udah nggak usah pakai kesaksian ini, ya sangat berpotensi untuk ada orang yang menolak, ya. Sementara wa aslul bai al-luzum, ya, asal jual beli itu al-luzum, artinya eh, dia melazimkan barang itu, yaitu hukum asal jual beli itu. Jadi kalau eh apa kalau misalnya barang itu eh, ditolak, ya adanya pengingkaran dan seterusnya sehingga berlama-lama, ya itu dikhawatirkan, ya dikhawatirkan eh, apa namanya, ya apalagi kalau misalnya nggak ada isyhad, nggak ada kesaksian, nah ya itu tidak akan kuat lah intinya, ya. Jadi fata'ayyan lisyhad bi adlain, maka orang yang memberikan kesaksian itu harus dua orang adil, au bi adlin liyahlifa ma'ahu in ihtajal amru zahab ilal hakim, ya, atau kalau kalau enggak ya udah dengan satu orang adil, ya adil itu ya terpercaya sikoh, dia tidak punya masa alam, ya, dan dia dengan sumpah, ya artinya dia disaksikan satu orang adil dan juga bersumpah kalau memang itu dibutuhkan, kalau memang ada proses tadi, ya di hakim, hakim minta ya udah mana saksinya dua orang atau satu orang dengan bersumpah, ya, wa yunaffas al-fasl bi mujarradil ishhad, maka pembatalan akad itu akan dilaksanakan, ya hanya karena adanya ishhad, kesaksian tadi, wala yahtaju ba'dahu ila ityanil ba'i aul hakim illa litaslimi wa faslul khusuma in waqa'at. Jadi tidak dibutuhkan setelah itu untuk mendatangi penjual atau hakim, ya kecuali kalau misalnya litaslim, ya, wa faslul khusuma, ya, kecuali memang sudah menerima barang tadi, ya, dan juga sudah diputuskan perselisihannya kalau misalnya itu terjadi perselisihan. Ya intinya dalam kasus ini yang harus dipahami, ya mustari pembeli itu punya hak untuk membatalkan atau melakukan ya fasakh, pembatalan terhadap akad jual beli karena aib tadi, ya. Dan kalau memungkinkan baginya adalah setelah dia mengetahui adanya cacat itu, ya dia apa namanya, dia mendatangkan kesaksian, ya, untuk mendatangkan kesaksian kalau dia ingin membatalkan hal itu karena dikhawatirkan kalau ada penolakan nggak ada kesaksian, nah itu ya akan repot nantinya. Nah, fa in ajaza anil isyhad fala yalzamuhu at-talaffuz bil fasli fil asah.
Bagaimana kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya? Maka tidak diharuskan baginya untuk melakukan talafus, ya, mengatakan fasah, pembatalan dalam pendapat yang sahih di mazhab di annahu la yujad sami'un lahu, karena dianggap tidak ada orang yang mendengarnya, au yujad sami'un la yu'taddu bihi, ya, tapi mungkin ada orang yang mendengarnya tapi tidak dianggap gitu. Wa rubbama ta'adzara alaihi isbatul lafz fala yushkara, atau misalnya ya dia tidak bisa melafazkan itu karena dianggap punya masalah, ya, tidak bisa gitu kan, ya, sehingga kemudian tidak disyaratkan. Ya, ini sebenarnya intinya tidak boleh barang itu dikembalikan tanpa ridhonya si penjual, ya, dan juga tanpa kehadirannya. Li'annahu raf'u aqdin, ya, ja'ju ila ilaih. Ja'ala ilaih, karena itu dianggap untuk mengangkat akad, menghilangkan akad yang sebenarnya dia berakad dengan orangnya. Fala yu'tabar fihi ridha sahibihi wala hudurihi. Maka ya, kalau tidak hadir atau tidak ridho itu tidak dianggap itu eh, apa proses pengembaliannya. Wa yustaratu liraddi bil aibi an yatrukal mustari isti'mal al mabi ba'da ilmihi bil aib. Demikian juga disyaratkan ya bagi orang yang ingin mengembalikan barang yang cacat itu, ya, dia tidak menggunakan barang itu setelah dia tahu barang itu cacat. Ya, kalau istamalahu, kalau masih tetap digunakan padahal barang itu cacat yang ingin dikembalikan, maka haknya untuk mendapatkan garansi AIB itu batal. Ya, batalah hakuhu firad. Di isyari dzalika beridho, itu karena dia dianggap telah ridho, dia menampakkan ridho dengan barang yang cacat itu, wa ikhtiyaruhu al-mabi wal imsak bihi. Karena dia dianggap telah memilih barang tersebut, ya, ikhtiar itu, ya, dan juga dia menahan barang itu. Lakin yu'dzar birukubid daba awis sayyara li isaliha ilal bai, tapi masih dimaafkan, dibolehkan kalau misalnya dia beli kendaraan atau dia beli hewan yang memang dia masih tunggangi hewan itu saat ingin mengembalikan ke pemiliknya, atau mobilnya itu ya masih dia pakai untuk dikembalikan kepada pemiliknya, itu masih dibolehkan. Wa mata saqata haqquhu fi raddil mabi bitaksiri minhu, ya bitaksiri minhu fala yastahiqu syai'an muqabil al-aib li'annahu wal mufawwid bitaksiri. Nah, kapan dia dianggap gugur haknya itu dalam mengembalikan barang tadi, artinya gugur namanya hak um, garansi karena barang cacat itu, ya, karena dianggap dia melakukan taksir. Taksir itu ya apa ya, memudah-mudahkan urusan atau dianggap menyepelekan gitu kan. Nah, kapan itu eh, terjadi fala yastahiqu syai'an muqabil aib, ya, maka dia tidak berhak sedikit pun atau apapun ya daripada barang karena alasan cacat tadi, li'annahu wal mufawwid bitaksirihi, karena dia dianggap sebagai mufawwid artinya ya melewatkan tadi ya hak dia tadi karena dengan kelalaian dianggap taksir, ya. Jadi dia dianggap telah melalaikan hak dia tadi itu dengan kelalaiannya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, itu yang berkaitan dengan tata cara pengembalian barang. Nah, masih ada beberapa topik ya, dua, tiga, empat, ya, empat topik yang berkaitan dengan garansi cacat ini. Ya, yang topik berikut adalah aziyadah fil mabit, tambahan pada barang, ya, yang cacat tadi. Oh, kemudian cacat yang tiba-tiba, ya. Jadi al-aibut tori al-aibil qadim, ya, terhadap cacat yang telah lama. Ada cacat yang tiba-tiba, ya, setelah memang sebelumnya ada cacat yang lama. Kemudian rusak barang yang dijual belikan yang ada cacat tadi gimana, ya, dan eh, yang berikut adalah syartul bara'ah minal uyub, syarat berlepas dari barang cacat itu atau ya akibat cacat tadi itu seperti apa, ya. Nah, ini topik-topik ada empat ya yang masih tersisa dalam bahasan ini.
Baik, sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu sekalian, ya. Boleh didiskusikan atau ditanyakan. Silakan. Silahkan Bapak Ibu semuanya, jika ada yang mau ditanyakan. Sepertinya nggak ada, Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dulu karena ini poinnya eh, masih bisa ya sebelum kita selesai. Nah, aziyadatu fil mabi', tambahan pada barang. Kita beli barang, walaupun barang itu ternyata kita dapatkan cacat, tapi mungkin saja akan bertambah. Ya, misalnya hewan, ya mungkin akan bertambah, ada beranak gitu kan, baru kemudian kita ketahui ada cacatnya, ya, atau kemudian eh, mungkin rumah ya yang akan bertambah nanti akan kita jelaskan lebih jauh ya seperti apa. Nah, ini gimana konsekuensinya? Apakah boleh dipulangkan, dikembalikan, dan bagaimana keadaannya? Seperti apa kita mengembalikannya? Nah, ini menjadi penting. Ziyadatu fil mabi, tambahan pada barang ya yang cacat tadi. Idza zada al mabi'u al ma'ib ya indal mushtari ziyadatan amma kana indal aqabdi. Jika barang yang cacat itu bertambah di sisinya mushtari misalnya dengan satu tambahan yang itu dikategorikan memang ada tambahan dibanding saat ketika diserah terimakan barang itu. Nah, fa inna hadhihi ziyadat la tamna urrad la tumna la tamna urradda bil aibi thumma yufarraq baina hadatain. Maka itu tidak dapat mencegah barang itu untuk dikembalikan karena alasan cacat, ya kecuali kalau misalnya dia ridho nggak usah dikembalikan, ya udah selesai. Tapi kalau dia masih menuntut untuk dikembalikan, ya itu tambahan-tambahan tadi itu tidak menghalangi barang itu untuk dikembalikan, maka dijelaskan dirinci ya dalam dua kondisi. Artinya akan dibagi dalam dua kondisi. Ada yang namanya yang pertama al-ula az-ziyadatul muttassilatu bil mabi'ika as-simani lidabang. Ya, ini ada namanya tambahan yang masih ada kaitannya tidak bisa dipisahkan dengan barang itu, dan yang kedua adalah az-ziyada al-munfasilah yang bisa dipisahkan dengan zat barang yang cacat itu. Nah, az-ziyada al-muttasilah ini bil mabi itu seperti contoh apa? Seperti siman ya. Ya, siman apa siman? Siman itu kayak gazi, lemaknya hewan ya, atau misalnya pohonnya wah kabur syajarah, pohonnya bertambah besar, kita beli sebuah pohon nih misalnya di pot bertambah besar tuh ya, disimpan bertambah besar tuh barang tuh ya, tapi ada cacatnya mau dikembaliin gimana, nah kira-kira seperti itu. Nah, atau wakhiyatatu tsaub fa innahu ya tatba'ul asla firat, misalnya juga jahitan pakaian mungkin saja akan bertambah ya, jahitan pakaian. Nah, maka ini dia akan, kalau yang ziyadah mutasilan ini, dia akan mengikuti aslinya. Artinya, ya, dia dihukum sama dengan hukum saat al-qabdu. Ya, itu tidak mungkin li adami imkani ifradiyah, tidak mungkin dapat dipisahkan. Wali annal milka tujaddidul bil fas, tujaddad bil fas, lil ba'i fakana ada ziyadatul mutasila fihi tabi'atan lil asal kal aqdi. Ya, karena kepemilikan ini diperbaharui ya tajaddada bil fas ya dengan dipasak bagi si penjual, maka tambahan yang menyatu seperti itu akan mengikuti aslinya ya sesuai dengan
akadnya. Artinya memang itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dikembalikan, ya dikembalikan bersama semuanya utuh. Ya namanya juga aziyadah muttasilah. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua asaniyah aziyadatul munfasilah. Ini tambahan yang dapat dipisah atau terpisah dari barang aslinya itu yang kita beli yang punya cacat itu. Sawaun kanat ainan, misalnya dia zat. Maaf sebentar. Ya, misalnya eh pertambahannya itu adalah ain ya, zat barang itu bertambah. Ya, misalnya contoh kita beli hewan terus dia beranak, berarti kawalidaba wassalamatul bustan. Ya seperti anak hewan atau misalnya buah dari sebuah pohon, kita beli pohon ternyata punya masalah cacat, ya dia punya buah nih berbuah. Atau misalnya kita beli rumah ternyata di dalamnya ya tertimbun yang namanya eh apa tuh, harta karun namanya ya, harta yang terikas namanya, harta rikas. Ya punya orang dulu, ya kata orang barang antik lah gitu ya. Warikas aladi yajiduhu fiddar, ya. Au manfaatan au manfaatan ka ujratid dar wa sayara, atau misalnya dia beli rumah kemudian dia sewakan, kan ada ujronya itu, ada upahnya, manfaat tuh ya, atau mobil dia sewakan ya, produktif sehingga ada upahnya misalnya. Ya fa inna dzalika la yumna'u raddu bil aib, tetap barang itu bisa dikembalikan ya, walaupun alasan ya dia cacat, maka alasan cacat bisa dikembalikan, tapi mungkin si pembeli apa si penjual bilang kan kamu sudah dapat manfaatnya. Oke, dia dapat manfaatnya. Apakah itu bisa menjadi alasan barang itu tidak dikembalikan? Nggak bisa. Tetap itu tidak boleh menjadi alasan untuk menolak barang itu dikembalikan. Wa tabqa ziyadatul munfasidatu minal babi ilal musyari. Lalu keuntungan eh, tadi, tambahan-tambahan tadi, karena dia munfasilah, terpisah dari barang tersebut. Milik siapa? Apakah harus dikembalikan kepada si pembeli? Itu milik si apa, kepada si penjual? Itu milik si pembeli. Ya, namanya juga ziyadah munfasilah. Maka itu milik si pembeli, ya, inrod dal mabi ba'dal qabdi. Ya, itu milik si pembeli kalau dia mengembalikan barang itu ya setelah al-qabdu, ya berdasarkan hadis Nabi SAW di qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sabiq al-kharaju bid-dhaman, ya itu namanya kharaj bid-dhaman, artinya semua hasil yang dikeluarkan setelah jual beli yang tadi itu bid-dhaman, ya dalam tanggungan, ya eh apa namanya, ya orang yang eh ya ini ya, itu sudah menjadi konsekuensinya lah kira-kira itu, atau al ghalatu bidoman itu maknanya sama, maknanya adalah anna fawaidil mabilil mushtari fi muqabalatin annahu law talifa kana min domanihi, artinya manfaat-manfaat faedah-faedah barang tersebut itu milik si pembeli sebagai muqabalah, sebagai hasil konsekuensi bahwa kalau misalnya barang itu rusak ya eh, dalam jaminan dia, ya seperti itu. Wa yustata min dzalika idza kana al-mabi'u bahimatan hamilan. Tapi itu dikecualikan misalnya kalau barang itu adalah ya, barang bahima, bahima itu ya apa namanya? Bahimatul an'am ya, hewan ternak sedang hamil dan kemudian wahia ma'ibatan masalan dia cacat, ya fawaladat, lalu kemudian dia beranak, fayajibu raddul walad ma'ah fil azhar, dalam mazhab Syafi'i yang memang ada khilaf ya di antara mereka, ya itu dalam pandangan mazhab Syafi'i yang lain, maka barang itu dikembalikan bersama induknya, itu yang dia dikuatkan li'annal hamla ya yu'lam indal akdi adatan, karena biasanya hamil, misalnya kita jual barang nih, sapi. Sapi ini sedang hamil kita jual. Berarti kalau ternyata setelah lahiran ketahuan cacatnya, maka anaknya itu juga harus dikembalikan. Namanya juga beli barang ya
sedang hamil, berarti tahu kan ada anaknya kan. Nah, tapi kalau misalnya beli sapinya itu belum hamil, lalu kemudian dia hamil dan ketahuan dia cacat, maka anaknya itu milik si pembeli ya, yang dikembalikan indukannya. Semoga bisa dipahami ya. Ya. Nah, wa yuqabil bikistin minasaman, dan itu dianggap sebagai balasan atau maaf apa ya? Muqabil itu upah ya, Pak. Apa ya muqabil itu ya? Apa ya, saya di mana deh kita mendapat apa? Mengasosiasikannya itu ya. Sebentar, nah, Abi nggak fokus kalau gini dah. Nah, wa yuqabil bikistin minasaman. Jadi ya sebagai apa? Bukan balas budi ya. Eh, Apa namanya? Aduh, lagi ngisiin. Nah, illa idza naqasat qimatuha bil wilada fayamtani 'alaihi raddu qahran kama sayanfasilu. Ya, kecuali ya intinya itu sebagai eh apa ya, upah ya, konsekuensi dengan harga ya. Kecuali kalau misalnya harganya akan berkurang dengan setelah dia melahirkan, ya maka fayamtani wa alaihi raddu, maka itu terlarang dia mengembalikan ya. Jadi dia dilarang secara paksa untuk mengembalikan ya, kama sanufasiluhu, yang itu nanti akan kita rinci katanya ya dalam bahasan berikutnya. Amma in hamalat indal mustari wa waladat. Nah, bagaimana kalau hewan itu hamilnya pas pada saat sudah dibeli ya, kemudian beranak, maka itu anaknya milik si pembeli gitu ya. Jadi fala yuraddu al walad ma'ha ya, li'annahu namaun hadas fi milkihi, ya intinya pertambahan itu dalam kepemilikan si pemiliknya, si pembeli maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu tidak termasuk. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Sudah jam 9. Iya, Abi mau ngisi? Ini dulu. Enggak boleh itu. Enggak, orang malu ada kamu. Ih, kamu kok coret-coret buku Abi? Kan, Bapak Ibu Ya, semuanya, silakan. jika ada yang Ya, ditanyakan, Fadol, ada? Mungkin ini nggak ada set, kita tutup aja set. Sudah cukup ya. Ya baik. Udah enggak ada ya? Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, mari kita akhiri pertemuan kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi pada malam hari ini, biar ID dan syarat-syaratnya. Untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, kita ucapkan istighfar dan alhamdulillah dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika. Nanti kamu duduk sini, aku mau duduk di sini. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, semoga bermanfaat ilmunya. Semoga berkah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Kata aku bakalan